Informasi PPDB SMA SMK Negeri di seluruh Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan PPDB secara online di tahun 2022. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, jalur dan kuota SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah. Yang kedua, rencana jadwal PPDB SMA dan SMK. Yang ketiga, pilihan pendaftaran PPDB SMA dan SMK. Yang keempat, bobot prestasi dan konversi akreditasi SMP asal. Dan yang kelima, penghitungan nilai akhir SMA dan SMK untuk jalur prestasi. Yang pertama adalah jalur pendaftaran dan kuota PPDB SMA. Untuk SMA ini ada 4 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur zonasi berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai kartu keluarga dengan sekolah di wilayah zonasi. KK yang dibutuhkan minimal diterbitkan 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Di jalur zonasi ini ada zonasi khusus. Zonasi khusus itu 10%. Kuotanya 10% untuk wilayah atau kecamatan yang belum ada SMA dan SMK negeri. Jalur yang kedua adalah jalur afirmasi yang terdiri dari keluarga tidak mampu, yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID, anak panti, dan anak tenaga kesehatan. Dan syaratnya untuk yang keluarga tidak mampu dibuktikan dengan DTKS dan KIP. Untuk yang yatim piatu nanti ada data sendiri yang dikeluarkan oleh DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk anak panti kita mengikuti data dari Dinas Sosial. Kemudian untuk tenaga kesehatan diambil dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jalur yang ketiga untuk SMA negeri adalah perpindahan orang tua dan anak guru. Artinya dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan dengan minimal pindah antar kota atau kabupaten. Dan jadi kalau masih satu kota ya tidak bisa masuk ke perpindahan orang tua dan anak guru ini. Kemudian yang keempat, prestasi bagi calon peserta didik dengan nilai rapor atau dia punya bobot prestasi akademik dan non-akademik itu juga bisa dimasukkan ke prestasi. Prestasi piagam paling lambat, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Jadi kalau tahun ini 2022 maka paling cepat karena PPDB di Juni, maka paling singkat sertifikat itu dikeluarkan minimal Januari 2022 dan paling lama adalah 2019, 3 tahun yang lalu. Ini untuk jalur dan kuota PPDB SMA. Dan di afirmasi ini ada rinciannya lagi. Dari 20% itu terdiri dari siswa miskin 13%, yatim piatu 2%, anak panti 2%, dan anak tenaga kesehatan 3%. Saya contohkan secara sederhana seperti ini. Misalnya ini adalah SMA negeri. Satu sekolah SMA negeri itu ada 100 siswa baru. Maka untuk jalur zonasi itu ada 55 siswa karena 55%. Kemudian untuk afirmasi itu ada 20 siswa karena kuotanya adalah 20%. Dari 20% itu terdiri dari siswa miskin 13%, yatim piatu 2%, anak panti 2%, dan anak tenaga kesehatan 3%. Kalau memang jumlahnya ini 20 siswa, maka miskinnya itu ada 13, yatim piatu ada 2, panti ada 2, dan tenaga kesehatan ada 3. Untuk jalur prestasi karena 20% maka di sekolah itu menerima 20 siswa. Untuk perpindahan tugas orang tua karena hanya 5% maka dia menerima 5 siswa. Ini untuk asumsi jika satu kuota, satu sekolah SMA negeri ada 100 siswa baru, maka pembagiannya kurang lebih seperti ini. Itu untuk yang SMA negeri. Untuk yang SMA negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama dan yang paling banyak diterima adalah pada jalur prestasi karena paling sedikit itu 75%. Sementara untuk jalur kedua yaitu domisili terdekat, SMK sekarang juga menerapkan jalur domisili terdekat di mana kuotanya ini adalah 10% bagi calon peserta didik yang punya rumah dekat dengan sekolahnya, sekolah yang dituju. Kemudian afirmasi itu paling banyak 15% dengan keterangan siswa miskin 8%, yatim piatu 2%, anak panti 2%, anak tenaga kesehatan 3%. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jika di sekolah SMK negeri memiliki kuota siswa baru sebanyak 360, maka prestasinya itu karena 70% maka dia bisa merekrut, bisa menerima 260 siswa. Dan domisili terdekat dia bisa menerima 36 siswa karena 10% dari 360 adalah 36 siswa. Kemudian afirmasi
dia bisa menerima 54 siswa. 54 siswa ini afirmasi terdiri dari miskin 8%, sekitar 4-5 siswa, yatim piatu 2%, sekitar 1 siswa, 1 atau 2 mungkin ya 1, anak panti 2%, 1 siswa, dan anak tenaga kesehatan 3%, 1 atau 2 siswa. Untuk yang SMK negeri, sekali lagi, untuk yang SMK negeri ini ada keterangan paling sedikit dan paling banyak. Rinciannya seperti apa nanti akan kita bahas ketika sudah ada petunjuk teknisnya. Kemudian ini adalah rencana jadwal PPDB SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah. Tanggal 15 Mei ini adalah penetapan zonasi khususnya untuk SMA negeri dan SMK juga sebenarnya karena ada domisili terdekat. Kemudian 10 Juni ini adalah pengumuman PPDB, nanti akan disosialisasikan secara masif mungkin pada tanggal 10 Juni 2022. Kemudian tanggal yang paling penting dan tidak boleh terlupakan bagi calon peserta didik adalah pada saat yang pertama, pengajuan akun dan verifikasi berkas. Di tanggal ini antara 15 sampai 28 Juni, calon peserta didik akan melakukan pengajuan akun. Dari pengajuan akun ini, peserta didik akan mendapatkan nomor token. Nomor token ini disimpan untuk apa? Calon peserta didik melakukan pendaftaran PPDB pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli, di mana itu tidak hanya pendaftaran, ada aktivasi akun dan perubahan pilihan. Di tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal yang cukup crowded sebenarnya, cukup penting sekali. Di sini peserta didik akan bisa melihat dia berada di urutan keberapa, kemudian di sekolah itu diterima atau tidak, dia bisa melihat peluang atau kemungkinan mendaftar sekolah lain, dan juga calon peserta didik bisa mengikuti di tanggal ini jika dia sudah melewati atau sudah melakukan pengajuan akun dan mendapatkan token di tanggal 15 sampai 28 Juni. Jadi jangan sampai terlewat tanggal ini. Tanggal ini juga jangan sampai terlewat. Untuk tanggal 1 sampai 3 Juli ini evaluasi pengaduan tidak berkaitan secara langsung dengan CPD atau calon peserta didik, dan nanti peserta didik bisa melihat pengumuman hasilnya dia diterima di sekolah mana paling lambat 4 Juli jam 12. Kemudian daftar ulang 5 sampai 7 Juli. Untuk daftar ulang ini sesuai dengan peraturan dan sekolahnya masing-masing yang diterima, dan awal tahun pelajaran baru yaitu 18 Juli. Jadi sekali lagi pastikan calon peserta didik jangan sampai melewati kedua. Bagaimana pilihan pendaftaran SMA negeri? Untuk pendaftaran SMA negeri, calon peserta didik yang pertama bisa mendaftar di 2 sekolah. 2 sekolah itu, sekolah yang pertama ini bisa didaftar yang ada di wilayah zonasinya. Kemudian sekolah yang kedua itu bisa mencari atau mendaftarkan diri di sekolah luar zonasi. Bisa ikut jalur prestasi atau afirmasi bagi yang memiliki bukti yang cukup. Opsi kedua, jika calon peserta didik mendaftar jalur afirmasi atau jalur prestasi di wilayah zonasi di sekolah yang pertama, maka untuk sekolah kedua dia mengambil jalur yang berbeda di luar zonasinya. Untuk sekolah kedua, misal si A itu mendaftar di jalur afirmasi di wilayah zonasinya, maka untuk sekolah yang kedua bisa mengambil jalur prestasi yang berada di luar zonasi. Kemudian untuk yang ketiga, CPD jalur perpindahan orang tua tidak dapat mengubah pilihan pendaftaran. Ini untuk SMA negeri, misal Indra mendaftar di SMA 2 Semarang karena dia sesuai domisili, dan sekolah kedua dia mengambil di SMA 1 Demak dengan prestasi, jalur prestasi misalnya. Kemudian ada kasus lagi, itu yang pertama ya. Kalau yang kedua mendaftar jalur afirmasi atau prestasi yang pertama, tapi yang kedua mengambil yang lain. Misal Indra juga bisa mendaftar jalur prestasi di SMA 2 Semarang karena kuotanya kan 20%. Kemudian sekolah kedua dia mengambil SMA 1 Demak. Ini kan di luar zonasi, tapi karena dia memenuhi jalur afirmasi, maka dia mendaftar di SMA 1 Demak jalur afirmasi. Itu bisa juga, itu untuk yang SMA negeri. Kemudian SMK negeri, bagaimana dengan SMK negeri? Untuk yang SMK negeri, calon peserta didik bisa mendaftar di 2 kompetensi keahlian pada paling banyak 2 sekolah, dan tentu saja bisa mengubah pilihan kompetensi keahlian selama masa pendaftaran. Misalnya, Johan ingin mendaftar SMK, maka dia bisa ngambil OTKP di SMK 9 dan BDP di SMK 2. Bisa ambil kompetensi keahlian OTKP di SMK 9 dan kompetensi keahlian BDP di SMK 2. Bisa juga dia ngambil OTKP di SMK 9 dan BDP di SMK 9 juga, karena paling banyak mendaftar 2 kompetensi keahlian dan paling banyak 2 sekolah. Satu sekolah boleh nggak? Boleh, tetap memenuhi
persyaratan seperti itu. Kemudian ini untuk yang SMK negeri. Bagaimana dengan bobot prestasi? Untuk bobot prestasi ini ada istilah prestasi berjenjang dan prestasi tidak berjenjang. Untuk yang prestasi berjenjang itu tingkatannya biasanya itu berjenjang, itu dimulai dari kabupaten kota atau kecamatan mungkin, kemudian ke kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian nasional. Contohnya seperti lomba kompetensi siswa atau lomba olimpiade siswa, itu termasuk berjenjang. Kemudian untuk yang prestasi tidak berjenjang ini misalnya untuk yang tingkat provinsi misalkan lomba mengetik tingkat provinsi Jawa Tengah, itu kan tidak berjenjang, tapi dia termasuk dalam tingkat provinsi dan tidak berjenjang. Ini untuk poinnya. Untuk seperti apa kejuaraan yang masuk berjenjang dan tidak berjenjang ini nanti akan dijelaskan lebih rinci jika kita sudah mendapatkan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk saat ini belum ada, sehingga kita juga belum tahu sebenarnya kejuaraan mana saja yang termasuk dalam berjenjang dan tidak berjenjang. Kemudian ini adalah konversi akreditasi. Untuk konversi akreditasi ini untuk yang A konversinya adalah 1,0, yang B 0,9, yang C 0,8 dan tidak terakreditasi 0,7. Maksudnya apa? Contoh, Agus lulusan SMP Tunas Harapan dengan akreditasi sekolah A. Ini ya, akreditasi sekolah A. Sementara Intan lulusan SMP Kejora dengan akreditasi sekolah B. Ini mereka berdua, baik Agus dan Intan, sama-sama memiliki nilai rapor dengan total 38. Maka dalam seleksi di situs PPDB nanti nilai Agus menjadi 38 kali 1,0 sama dengan 38. Kemudian nilainya Intan menjadi 38 dikali 0,9. Kenapa dikali 0,9? Karena sekolahnya dia akreditasinya adalah B, maka menjadi 34,2 seperti itu. Dan yang terakhir, nilai akhir SMA dan SMK jalur prestasi. Untuk nilai akhirnya nanti di situs PPDB, kalau yang jalur prestasi terdiri dari rata-rata nilai raport semester 1 sampai 5, konversi akreditasi dan nilai kejuaraan jika ada. Maka nilai akhirnya adalah nilai raport dikali nilai akreditasi dalam kurung ditambah nilai kejuaraan. Contoh, tadi Agus lulusan SMP Tunas Harapan dengan akreditasi sekolah A. Dia punya rapor 38 dan dia juga punya kejuaraan di tingkat nasional dengan bobot 2. Maka nilainya menjadi nilai akhir Agus 38 nilai rapor kali 1,0 nilai akreditasi sekolah A ditambah 2 ini nilai kejuaraan, maka sama dengan 40. Maka nilai 40 inilah yang akan digunakan Agus untuk mengikuti seleksi proses penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dan itu informasi yang bisa saya berikan. Untuk informasi lebih detail mungkin akan bisa dijelaskan lebih rinci ketika sudah ada petunjuk teknis PPDB. Demikian informasi dari saya dan terima kasih.